Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua, keluarga kita, dan anak keturunan kita diaku sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal Amin. alamin. Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim. Insyaallah ya akan membahas tentang ilmu fikih dengan menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal. Fi syuruti takbiratil ihrami, di dalam menerangkan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi dinamakan takbiratul ihram. Takbir adalah bacaan takbir. Al-ihram berarti dia ya sebagai tanda, sebagai batas mengharamkan yang sebelumnya halal. Apa saja yang sebelumnya halal, maka setelah takbiratul ihram ya menjadi haram dilakukan. Contohnya adalah bercakap-cakap. Yang sebelumnya halal, begitu sudah takbiratul ihram ya menjadi haram. Setelah takbiratul ihram kok makan, ya haram, ya berdosa itu. Karena dia apa? Ya, menyepelekan sholat gitu ya. Jelas sholat, maka makan ya haram. Minum juga haram. Yang sebelumnya halal. Cakap-cakap, ya, senggolan dan sebagainya yang sebelumnya boleh menjadi haram. Jadi yang boleh adalah yang sudah ditentukan oleh syariat saja. Ketika sudah takbiratul ihram, yang boleh dilakukan adalah yang sudah ditentukan oleh syariat saja. Selain itu tidak boleh dilakukan. Syurutu takbiratul ihrami, syarat-syarat takbiratul ihram, sittata asyara, ada 16. Ya, 16 syarat takbiratul ihram. Maka salah satu di antara 16 ini tidak dipenuhi atau apa namanya dilanggar, maka menjadi tidak sah takbiratul ihramnya. Dengan demikian maka sholatnya juga menjadi tidak sah. Ini juga perlu kehati-hatian kita dan perlu pengetahuan tentang hal ini. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Antaqa'a, hendaklah takbiratul ihram itu dilakukan
halatal qiyami, ketika dia sudah posisi berdiri sempurna. Ya, ini ada berdiri sempurna fil fardi di dalam sholat fardu. Sholat fardu itu berdiri itu adalah rukun. Ya. Maka ya takbiratul ihram dilakukan ketika dia sudah sempurna berdiri menghadap kiblat. Jadi kalau masih setengah, masih dari duduk, kemudian dia berdiri, Allahu Akbar. Jadi sambil dia bangkit dari duduk, takbiratul ihram, maka tidak sah takbir seperti itu. Takbiratul ihram seperti itu tidak sah. Atau sambil tadi ngadap samping gitu, Allahu Akbar baru ngadap kiblat tidak sah salat. Separuh-separuh juga nggak sah. Separuh ngadap kanan, kemudian separuh akbar, nggak boleh. Nggak sah. Jadi tepat ketika dia sudah sempurna berdiri, siap, baru Allahu Akbar. Jadi setelah sempurna berdirinya. Yang enggak masih nunduk, jangan kita mengucapkan takbiratul ihram. Maka sebelum sholat itu kita sudah harus ya putuskan hubungan kita dengan dunia. Apa saja itu sudah dihubungkan dengan diajak ngobrol, udah ngadap, ya jangan tolak-tolak, kemudian takbir, ya begitu. Jadi harus sempurna berdiri. Setelah sempurna berdiri baru takbir dan menghadap kiblat tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua wa antakuna bil arabiyati. Ya, takbir itu ya diucapkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar, bahasa Arab. Takbiratul ihram. Tidak boleh kemudian ditukar dengan bahasa lain atau diterjemahkan dengan bahasa lain. Bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Tidak sah sholatnya. Apalagi bahasa Jawa. Allah Maha Agung. Nah, boten tarung. Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Dengan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab tidak diperbolehkan. Apalagi bahasa Jawa nguku, Allah gede banget, nah, nggak boleh itu, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya, karena takbirnya tidak sah, sehingga sholatnya juga menjadi tidak sah. Harus dengan bahasa Arab, Allahu Akbar, bahasa Arab. Itu yang kedua. Nah, kita sudah tidak diragukan lagi, sudah semua hafal Allahu Akbar. Jangan sekali-kali diterjemahkan dengan bahasa apapun selain bahasa Arab ini untuk sholat ketika dia takbiratul ihram. Bahasa Inggris, nggak boleh semua. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalati. Hendaklah, ya, tentunya harus takbiratul ihram itu dengan lafal jalalah. Lafal jalalah itu Allah. Tidak boleh diganti dengan selain jalalah, nama-nama Allah yang lain. Ada 99 nama Allah, Asmaul Husna. Diganti dengan yang lain tidak sah takbirnya. Misalnya diganti dengan Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Akbar. Nggak boleh. Ar-Rahimu Akbar. Nggak boleh. Al-Kabiru Akbar. Nggak boleh. Harus Allahu. Jadi Allah itu tidak boleh diganti dengan nama-nama selain Allah. Meskipun ada 98 nama yang lain. Tidak boleh diganti. Harus Allah. Kalau ada takbiratul ihram kok orang baca Ar-Rahmanu Akbar, nggak usah diikuti. Ya, kalau dia jadi imam, udah nggak usah diikuti. Ya, tinggalkan saja. Atau kemudian mendirikan sholat yang lain. Karena sholatnya tidak sah dia. Ya, mendirikan jamaah yang lain. Ya. Kalau Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh. Ya, ini memang kita tidak temukan ya. Tidak temukan, alhamdulillah tidak menemukan orang yang sholat mengganti Allah itu dengan nama-nama selain Allah. Jadi dengan lafal jalalah Allah. Yang ketiga. Yang keempat, wabilafzi akbaru, dengan lafal akbar. Akbar ya, yang merupakan khobarnya Allah, ya, tidak boleh diganti dengan selain akbar. Meskipun sifat-sifat Allah yang lain
Banyak. Allahu azimun. Tidak boleh. Allahu al-azim. Nggak boleh. Allahu al-kabir. Nggak boleh. Sama-sama akbar. Kabir. Nggak boleh. Akbar. Dengan lafal akbar. Allahu akbar. Ya, akbar nggak boleh diganti dengan nama-nama lain. Ya, ini ternyata memang yang sudah paten di kita itu ada, sudah dikunci ya, sudah dikunci takbiratul ihram ini dengan Allahu akbar. Kemudian wat tartibu yang ke berapa ini? Tidak ada ininya, tidak ada apa nomornya ya. Di sebelah kiri ada nih namanya. Wat tartibu dan yang kelima tentunya adalah tartib. Tartib berurutan bainal lafdhaini antara dua lafal. Harus berurutan. Allahu akbar. Tidak boleh didulukan akbaru Allahu. Enggak boleh. Akbarullah tidak sah takbirnya. Demikian pula salatnya menjadi tidak sah. Harus Allah dulu baru akbar. Enggak boleh ditukar. Al akbar dulu baru Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalati. Wa alla yamudda dan hendaklah tidak memanjangkan hamzatal jalalati, hamzahnya lafal jalalah. Allahu hamzah wasolnya dipanjangkan menjadi Allahu akbar. Tidak sah takbirnya. Allahu akbar. Tidak sah takbir. Karena Allahu Allah akbar, zat yang maha besar. Ini kita baca Allahu. Hamzahnya dipanjangkan menjadi hamzah istifham. Yang tadi Allahu akbar, Allah maha besar, kalimat ikhbar, ya. Kemudian kita ganti Allahu akbar. Artinya, adakah Allah itu maha besar? Jadi kita mempertanyakan itu jadinya. Adakah Allah itu maha besar? Maka sudah merubah arti. Jadi kita ragu dengan Allah yang maha besar itu. Adakah Allah yang maha besar? Beda, sangat beda dengan Allah maha besar. Hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Allahu akbar. Kalau hamzah dipanjangkan itu seperti ada hamzah istifham, ada dua hamzah di situ. Untuk takbiratul ihram. Di ayat Al-Quran itu ada Allahnya hamzahnya dipanjangkan, memang hamzahnya hamzah istifham. Ya, bukan untuk ini. Kalau untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hamzahnya pendek, tidak panjang. Hamzah jalalahnya. Itu yang ke berapa ini tadi itu? Yang ke 6. Yang ketujuh, wa adamu maddi ba'i akbar. Dan tidak boleh memanjangkan baknya lafal akbar. Jadi Allahu Akbar nggak boleh. Ya, baknya dipanjangkan, baknya harus pada akbar. Maka baknya panjang tidak boleh. Ya, tidak menetapi syaratnya takbiratul ihram ini. Allahu Akbar nggak boleh, baknya dipotong, baknya pendek, baknya tidak dipanjangkan. Allahu Akbar, baknya pendek. Akbar. Baknya tidak boleh dipanjangkan. Kemudian wa alla yushaddida al-ba'ah. Tidak boleh mentasydidkan baknya. Baknya ditasydidkan. Allahu Akbar. Baknya ditasydidkan. Tidak boleh. Kalau membaca Allahu Akbar, maka takbiratul ihramnya tidak jadi. Tidak sah. Salatnya juga menjadi rusak, tidak sah. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Tadi tidak boleh. Baknya harus pendek dan tidak tasydid. Kemudian wa'alla yazida wawan sakidah. Hendaklah tidak boleh menambah wawu yang mati
Au mutaharrikatan atau hidup bainal kalimata ini di antara dua kalimat. Tidak boleh ditambahin wawu. Misalkan wawu hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hamzahnya wasol, ini hamzah kotok. Ini panjang. Nah, panjang Allah ini untuk takbiratul ihram itu aslinya adalah dua harokat. Allahu Akbar. Tapi karena kita harus membarengkan niat kita yang disebutkan sebelumnya, ketika takbir itu membarengkan niat kita, usolli fardhol maghribi itu yang tidak boleh ketinggalan, bareng ketika Allah, maka bisa dipanjangkan. Ya, seperlunya ya, dua minimal, tidak boleh pendek. Allahu Akbar. Kalau kurang ditambah Allahu Akbar. Panjang lagi Allahu Akbar. Dan maksimal panjangnya adalah 7 harokat. 7 alif menurut Imam Syibro Malisi. 7 alif. Nah, ulama yang lain sampai 6 saja. 6 alif atau 12 harokat. Seperti kita membaca mat lazim. Mat lazim kilmi misalnya. Walad dotnya panjang 6 alif. Ya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 7 alif. Ya, tiga alif ya tadi ya, 3 alif atau 6 harokat tadi ya itu. Mat lazim itu 6 harokat. Ya, kalau ini bisa sampai 12 harokat ya, panjang, bisa lebih panjang dari itu. Ya, maka seperti orang takbir apa itu adzan bisa panjang Allahnya itu. Tapi tidak boleh melebihi 14 harokat. Panjang itu. Allahu Akbar. Itu cepat itu gerakan harokatnya tadi. Tapi kalau ketukan antar ketukannya itu lambat juga bisa lebih panjang lagi. Jadi tapi tidak boleh melebihi 7 alif atau 14 harokat. Ini Allah panjang. Nah, yang kemudian tadi tidak boleh tadi itu adalah Allahu, yang tidak boleh tadi beberapa Allahu Akbar gitu ya. Nah, baknya dipanjangkan, tidak boleh. Bar nggak boleh. Atau ditasdidkan tadi Allahu Akbar. Nah, ini ada sukun kemudian ketemu bak tasdid akbar, nggak boleh. Atau ditambahkan wawu tadi Allahu ya wakbar. Misalkan gitu ditambahin. Nggak boleh. Allahu wakbar atau hanya disambung sama wawu nggak boleh. Misalkan kalau ditulis begini, ini juga nggak boleh. Nggak boleh menambahkan wawu di sini. Baik disukunkan maupun dihidupkan. Misalkan disukunkan Allahu Akbar. Haknya dipanjangkan. Tidak boleh. Haknya pendek nih. Ini yang benar. Ya. Haknya dipanjangkan tidak boleh. Atau wawunya dihidupkan. Wakbar juga nggak boleh. Allahu Wakbar. Nggak boleh. Jadi ada huruf wawunya di antara Allah dan Akbar tidak boleh. Maka beberapa ya karakter orang membaca takbir ya itu kalau dia jelas membaca Allahu Akbar, nah itu tidak sah sholatnya. Kemudian wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Demikian menambahkan wawu sebelum Allah juga tidak boleh. Wallahu Akbar. Tadi itu wawu di antara Allah dan Akbar. Ini kemudian menambahkan wawu sebelum Allahu Akbar.
Wallahu akbar juga nggak boleh. Ini ada wawu di sini. Wallahu akbar nggak boleh. Wallahu akbar nggak boleh. Ini wawu nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, Allahu akbar. Hamzanya juga nggak boleh dipanjangkan tadi. Allah itu juga nggak boleh. Ini supaya kita sama-sama kaji. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir. Tidak boleh juga berhenti di antara dua kalimat takbir tadi. Berhenti wakfatan dengan tawilatan, baik berhenti yang eh, baik berhenti yang pendek, baik berhenti yang panjang, wala qasirotan maupun berhenti yang pendek. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh itu bergaya itu nggak boleh. Itu takbir kok bergaya. Allahu Akbar. Atau diwakafkan hanya Allah Akbar. Nggak boleh. Saktah maupun berhenti bernafas apalagi nggak boleh. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nggak boleh. Ya harus disambung. Allahu Akbar. Tidak boleh wakaf di antara Allah dan akbar. Gak boleh wakaf berhenti. Gak boleh. Pendek maupun panjang. Harus disambung. Hu akbar. Kadang-kadang kita terbawa dengan wawu. Huwak itu yang kadang-kadang. Ya nggak boleh. Wah itu nggak boleh. Itu yang keberapa tadi? Ke-11 ya. Kemudian. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ini juga wajib. Ya. Mengucapkan takbir tadi, seorang yang mengucapkan takbir tadi harus mendengar nafsahu, dirinya sendiri, mendengar minimal dirinya sendiri yang mengucapkan tadi, jami'a hurufiha, pada seluruh hurufnya Allahu Akbar. Jadi dia sendiri minimal dengar Allah. Ya, minimal dia diri sendiri, meskipun tetangga sebelah kita nggak dengar nggak apa-apa. Nah, apalagi imam harus keras takbirnya. Allahu Akbar, itu harus keras. Ya. Imam kok nggak ada suaranya, ya nggak boleh, harus keras. Kalau makmum atau sholat sendiri, ya minimal kita sendiri yang mendengar. Allah, nggak boleh tidak hanya gerakan mulut saja. Nah, maka tidak sah sholatnya. Takbir. Minimal kita sendiri yang mendengar, sebelah nggak dengar nggak apa-apa. Kemudian wadukhulul waktu fil muakkati, ya. Masuknya waktu pada sholat-sholat yang ada waktunya. Takbiratul ihram harus dibaca ketika sudah masuk waktunya. Meskipun kurang setengah menit, udah mulai Allahu Akbar, takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Harus dipastikan masuk waktunya. Ya, sebaiknya kalau ada azan kita dengarkan azan, kita selesaikan azan itu, dengar azan. Maka kemudian ada sholat di antara azan dan iqomah, sholat sunnah, azan iqomah, antara itu ada sholatnya. Kita sholat sunnah, kemudian iqomah, baru sholat fardu, itu sudah jelas masuk waktu dan mantap gitu ya. Jangan pula ketika muadzinnya Allahu Akbar, kita sudah takbiratul ihram. Khawatir belum masuk waktu. Khawatir belum masuk waktu. Karena yang wajib itu sholatnya ini. Yaitu memulai dengan takbiratul ihram ini yang tidak boleh ditawar. Sebagaimana puasa juga nggak boleh ditawar. Kurang 5 detik mau udah makan. Tidak sah puasanya seharian tadi itu. Batal puasanya itu. Harus dipastikan dulu. Masuk. Ya sudah masuk, sudah jelas masuk. Ya, meskipun Kementerian Agama memberikan toleransi beberapa menit, tapi sebaiknya kita tunggu sampai masuk betul-betul mantap, baru kita mulai minum. Khawatir tadi itu
belum masuk waktunya. Sebagaimana takbiratul ihram, maka ada azan, dengarkan azan itu. Kemudian di antara azan dan iqamah ada sholat sunnahnya. Kemudian baru kita iqamah dan sholat fardu. Kemudian wa iqa'uha halal istiqbali, dan mengucapkan takbiratul ihram itu halal istiqbali, sudah dalam posisi menghadap kiblat. Sebagaimana tadi sudah dalam posisi berdiri sempurna dan menghadap kiblat. Jadi sudah posisi berdiri sempurna dan menghadap kiblat, jangan tengok-tengok, ya, jangan sambil dungkuk. Pokoknya harus siap gitu ya, siap tegak. Kemudian menghadap kiblat, baru Allahu Akbar dengan lafal-lafal tadi itu yang tidak boleh dimain-main, ya, ditambah-tambah, bikin gaya-gaya, malah tidak sah dari salatnya. Kemudian wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Ya. Tidak boleh salah, ya, cacat. Ini maksudnya. Cacat atau salah biharfin, meskipun satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya Allahu Akbar. Tadi itu misalkan Allahu Akbar, ya, dibaca Allahu Akbar pakai qaf. Ya, itu jelas salah. Ya. Kaf diganti qaf, jelas salah. Nggak boleh. Itu salah, berarti satu huruf pun salah. Allahu Allahu. Haknya jadi hak, juga salah. Jadi satu huruf pun tidak boleh salah ketika Allahu Akbar. Hamzah, lam, ya, lamnya lam jalalah, dibaca tafkhim, tebal. Jangan Allahu Akbar, jangan dibaca Allahu Akbar itu. Di sini tidak ditekankan harus tafkhim, ya Allah, tapi ya itu secara tajwid harus tafkhim. Allah, tidak boleh Allah. Allah itu tarkik, tarkik, ya. Allahu Akbar itu kayak orang sebelah, ya. Orang sebelah itu kalau menyebut Allah, Allah, ya, sama itu yang dimaksud. Ya kita nggak usah ikut-ikutan. Itu salah secara tajwid. Maka mengapa orang Islam itu tidak Allah, Tuhan Allah, nggak begitu. Allah, karena tafkhim. Sebagaimana takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan begitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-16, wa, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan sebagai makmum harus mengakhirkan takbirnya an takbiratil imami, dari takbirnya imam. Maksudnya jangan makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Imam belum takbiratul ihram, kita sudah Allahu Akbar. Sa Tidak sah sholatnya itu. Loh, kan takbiratul ihram yang penting sholat, ya kayak yang penting sholat. Menjadi makmum harus setelah imam sempurna mengucapkan takbiratul ihramnya. Membarengi imam tidak boleh. Allah, Allah, tidak boleh. Selesaikan dulu imam. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Makmum. Ya, tidak boleh mendahului imam, membarengi imam, atau menyusul sebagiannya imam. Tidak boleh. Ya, setelah imam selesai sempurna, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum. Ya. Ini jangan buru-buru. Untuk apa buru-buru? Malah jadi rusak sholat kita. Kan tadi imam baca takbiratul ihram, kemudian makmum selesai, makmum takbiratul ihram. Itu masih ada waktu untuk membaca doa iftitah. Setelahnya imam membaca Fatihah. Tidak usah buru-buru takbiratul ihram. Malah jadinya makmumnya tidak sah sholatnya. Jadi yang khusus makmum yang ke-16, ya, tidak boleh mendahului imam
dalam mengucapkan takbiratul ihram, membarenginya, menyamainya atau menyusulnya sebelum imam selesai akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita malam hari ini tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Ya kelihatannya sederhana tapi ya perlu dikaji. Ya, ini sudah disusun oleh para ulama ya dengan kapasitasnya yang mumpuni. Kita formulasinya kita tinggal ikuti saja. Dan alhamdulillah ya praktek sholat sudah sangat bagus. Untuk takbiratul ihram tidak ada yang macam-macam di sini ya. Tidak ada yang saya belum pernah menemui ya dimanapun saya belum pernah menemui yang takbiratul ihramnya itu salah. Allahu Akbar juga tidak ketemu. Tambah wawu dan baknya dipanjangkan misalkan juga tidak ketemu. Kemudian baknya ditasdidkan ya itu sepertinya pernah ketemu itu ya. Tapi mudah-mudahan ya karena saya waktu itu masih kecil ya mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya. Nah, beliau jadi baknya jangan ditasdidkan akbar gitu ya harus akbar ya. Allahu Akbar itu yang pas ya Insya Allah pas seperti itu Allahu Akbar ya. Insya Allah ya semuanya betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semuanya. Terima kasih Pak Ustadz Sami. semuanya. Iya, iya.